semuanya, kembali lagi bersama saya Zulfana Kolot Syadida dengan NIM K3320082. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia, di mana dalam hukum-hukum dasar kimia ini nanti akan menjadikan acuan untuk perhitungan kimia dalam persamaan kimia nantinya. Simak video ini sampai akhir ya. Selanjutnya adalah definisi dari hukum dasar kimia itu sendiri. Definisi dari hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam sebuah persamaan kimia. Jadi, dari definisi tersebut diketahui bahwa hukum dasar kimia menjadi landasan dan dasar dalam perhitungan kimia di sebuah persamaan kimia. Hukum dasar kimia merupakan dasar perhitungan yang nanti akan masuk dalam materi stoikiometri, di mana perhitungan ini merupakan hitungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia dalam mencari mol, volume, jumlah partikel dari suatu senyawa. Setelah mengetahui definisi hukum dasar kimia, selanjutnya adalah macam-macam hukum dasar kimia yang berjumlah 5, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh tokoh kimia, yaitu Lavoisier, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust, dan yang ketiga, hukum perbandingan berganda oleh Dalton. Selanjutnya yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume oleh Lusak. Dan terakhir, yaitu adalah hipotesis dari tokoh kimia, yaitu Avogadro. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dua hukum dasar kimia, yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu hukum kekekalan massa oleh tokoh kimia, yaitu Lavoisier. Sebelum masuk ke hukum kekekalan massa, pada di sini terdapat gambar kertas yang dibakar. Jika kita tahu bahwa proses saat kertas dibakar akan menghasilkan abu, di mana massa kertas sebelum dibakar dan setelah itu akan mengalami perubahan massa, di mana perubahan massa kertas setelah dibakar akan mengalami pengurangan. Hal ini akan kita bahas di dalam hukum kekekalan massa. Pada gambar selanjutnya, kita tahu peristiwa perkaratan besi, di mana korosi pada besi yang menyebabkan perkaratan karena sistem mengikat lingkungan, di mana sistem adalah besi dan lingkungan adalah air dan oksigen. Besi yang mengikat lingkungan berupa oksigen, dan oksigen tersebut yang akan menyebabkan besi itu berkarat, di mana kita tahu massa besi setelah berkarat akan mengalami perubahan massa, di mana perubahan massa pada besi itu akan menjadi bertambah. Hal ini juga kita akan pelajari di hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ditemukan oleh penemu Antoine Laurent Lavoisier, di mana pada tahun 1799 Lavoisier melakukan uji coba dengan memanaskan 530 gram logam merkuri yang berwarna putih dalam sebuah wadah yang terhubung dengan udara di dalam silindernya dengan sebuah wadah tertutup. Ternyata volume udara di dalam silinder berkurang 1/5 bagian, sedangkan logam merkurinya berubah menjadi merkurida oksida yang berwarna merah dengan massa 572,4 gram, sehingga terjadi kenaikan massa sebesar 42,4 gram, di mana besaran kenaikan massa merkuri ini sama dengan 1/5 bagian udara yang telah hilang dengan oksigen. Pembakaran ini terlibat gas oksigen, di mana massa gas oksigen pada saat pembakaran ternyata sama dengan massa gas oksigen yang terbentuk saat merkuri oksida dipanaskan. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jadi, massa zat sebelum reaksi, di mana massa yang ada di kiri tanda panah atau yang disebut juga reaktan sama dengan massa setelah reaksi yang berada di sebelah kanan tanda panah atau yang disebut juga dengan massa produk. Selanjutnya, terdapat contoh soal. Contoh soal nomor 1. Dengan soal, terdapat 5 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram logam magnesium sehingga membentuk senyawa magnesium oksida. Dari reaksi tersebut, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan dengan
persamaan yang kita lihat, berlaku hukum Lavoisier, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi, di mana massa logam magnesium sebesar 5 gram, lalu massa oksigen sebesar 5 gram menghasilkan massa magnesium oksida sebesar 10 gram. Sehingga soal ini berlaku hukum Lavoisier, di mana massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Selanjutnya, soal nomor 2, dengan soal sejumlah karbon dibakar dengan 32 gram oksigen menghasilkan 56 gram karbon monoksida. Berapakah massa karbon mula-mula? Di sini dengan persamaan reaksi sebagai berikut, C plus O menjadi CO atau karbon monoksida, di mana massa karbon belum diketahui dan massa oksigen diketahui sebesar 32 gram dan massa karbon dioksida sebesar 56 gram. Maka massa karbon mula-mula sebelum reaksi adalah 56 gram dikurang 24 gram, yaitu sebesar 32 gram. Di soal ini juga berlaku hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Selanjutnya, soal nomor 3, dengan soal kawat tembaga dibakar dalam pembakar bunsen menghasilkan tembaga oksida dengan persamaan sebagai berikut. Jika berat Cu semula 32 gram dan CuO terbentuk 40 gram, berapakah berat O2 yang terbentuk? Di sini dengan persamaan yang sudah dituliskan sebagai berikut, di mana massa Cu sebesar 32 gram dan massa oksigen yang belum diketahui membentuk produk CuO sebesar 40 gram. Maka massa oksigen semula adalah 40 gram dikurang 32 gram, yaitu sebesar 8 gram. 8 gram berat oksigen. Dan di soal nomor 3 juga sudah berlaku hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Selanjutnya adalah kita belajar mengenai tentang hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh tokoh kimia yaitu Proust. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Joseph Louis Proust yang mengemukakan bahwa setiap senyawa disusun oleh unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum tersebut berbunyi, perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan sama, sehingga setiap senyawa yang tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi yang tertentu dan tetap. Menurut Joseph Louis Proust yang melakukan eksperimen dengan mereaksikan unsur hidrogen dan oksigen yang membentuk suatu senyawa berupa air, di mana hasil yang menunjukkan perbandingan dari massa hidrogen dengan massa oksigen yang bereaksi adalah tetap, yaitu perbandingan dengan 1:8. Lalu, rumus untuk menentukan massa zat yang dicari, yaitu perbandingan yang dicari per atau dibagi dengan perbandingan zat yang diketahui dikali massa zat yang diketahui. Jika senyawa terdiri dari hidrogen dan oksigen, tetapi bukan senyawa air, seperti hidrogen peroksida, maka perbandingan yang dihasilkan tetap bukan 1:8. Lalu, untuk contoh soal nomor 1, di mana soal yaitu perbandingan massa karbon terhadap oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Berapakah massa karbon dioksida yang terbentuk dan sisa reaksinya jika direaksikan dengan 6 gram karbon dan 16 gram oksigen? Di mana karbon dan oksigen membentuk karbon dioksida dengan pembanding 3:8. Lalu di sini menulis mula-mula 6 gram untuk karbon dan 16 gram untuk oksigen. Lalu kita mencari pembanding massa, di mana mencarinya yaitu dengan massa mula-mula dibagi pembanding untuk karbon, yaitu adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan untuk oksigen 16 dibagi 8 sama dengan 2. Dilihat bahwa pembanding massa untuk karbon dan oksigen yaitu sama-sama menghasilkan 2. Karena hasilnya sama,
maka massa yang bereaksi langsung habis bereaksi semua dengan massa mula-mulanya. Massa yang bereaksi untuk karbon yaitu 6 gram dan massa oksigen yang bereaksi adalah 16 gram, maka sisa masing-masing adalah 0 gram atau sudah habis. Lalu untuk massa karbon dioksida yang terbentuk adalah berlaku hukum Lavoisier, yang dimana 6 gram karbon dan 16 gram oksigen menghasilkan 22 gram karbon dioksida. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Dengan soal yaitu perbandingan massa karbon terhadap oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Berapakah massa karbon dioksida yang terbentuk dan sisa reaksinya jika direaksikan 6 gram karbon dan 8 gram oksigen, di mana karbon dan oksigen membentuk karbon dioksida dengan pembanding 3:8. Lalu di sini menulis mula-mula 6 gram untuk karbon dan 8 gram untuk oksigen. Lalu kita mencari pembanding massa, di mana mencarinya yaitu dengan massa mula-mula dibagi pembanding untuk karbon yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan untuk oksigen yaitu 8 dibagi 8 yang hasilnya adalah 1. Jika dilihat dari pembanding massa, kita dapat mengetahui bahwa pembanding massa dari karbon dan oksigen itu tidak sama, yaitu untuk karbon adalah 2 dan untuk oksigen adalah 1. Karena hasilnya tidak sama, maka harus mencari reaksi pembatas, di mana reaksi pembatas adalah unsur yang hasil baginya paling kecil dan reaksi yang akan habis. Di situ terlihat yang menjadi reaksi pembatas adalah oksigen, karena hasil pembanding massanya adalah 1, sehingga massa yang bereaksi langsung habis bereaksi adalah oksigen dengan massa mula-mulanya yaitu 8 gram. Lalu, untuk massa yang bereaksi pada karbon menggunakan rumus pembandingan massa, zat yang dicari dibagi dengan perbandingan massa zat yang diketahui dikali massa zat yang diketahui, yaitu 3 dibagi 8 dikali 8 gram. 8 gram yaitu massa zat yang sudah diketahui oleh oksigen. Lalu, untuk massa dari karbon dioksida yang terbentuk adalah, di sini juga berlaku hukum Lavoisier, di mana 6 gram karbon dan 8 gram oksigen menghasilkan 11 gram karbon dioksida.